Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kitab suci maupun ideologi kita inovasi sesuai dengan kemampuan, talenta, kapabilitas diri kita masing-masing, karena kita di dunia modern dididik tidak sebagaimana pendidikan di masa para nabi, dan juga tidak seperti pendidikan dan pengajaran di masa para filsuf. Kita berada di dalam kehidupan yang serba terspesialisasi. Namun ketika spesialisasi berangkat dari generalisasi, dari ilmu yang sangat umum, mendasar, maka insya Allah atas karunia, kasih karunia dalam bahasa saudara kita Nasrani, maka hati akan terbimbing. Dan manakala hati akan terbimbing, maka panca indera akan terbimbing dengan etika yang sangat mempesona. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kami mohon maaf ya. Ini adalah siaran ya hari Rabu, namun baru bisa kita tunaikan di hari Kamis ini. Karena itulah tanpa mengurangi rasa hormat kami pada penikmat kanal Hikmatologi, maka insya Allah mudah-mudahan nanti di sore hari atau malam hari kami bisa disempatkan oleh Allah untuk mengunggah rekaman dan mengunggah tema di hari Kamis. Di hari Rabu kita mengambil tema hikmah, kebijaksanaan. Di manakah dasar yang kita pakai? Tentu saja Al-Quran. Sembari kita mencoba untuk melihat kesamaan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Yang pertama kita berangkat dari surah kedua ayat 269. Ini sengaja kami tampilkan berulang-ulang supaya terbangun satu kesadaran. Karena yang terulang, yang dibiasakan itu menjadi kaidah hukum. Kalau kita berbicara yuridis, menjadi kaidah hukum bagi sang diri. Tetapi secara anatomi juga menjadi kaidah di dalam anatomi. Karena pembiasaan kita bergerak, berjalan itu menjadi kaidah hukum di dalam jiwa dan raga kita. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 269. Sangat jelas menginformasikan bahwa ketika Allah memberikan hikmah, maka sungguh, ini kami petik langsung ya, sungguh dia mendapatkan anugerah kebaikan yang sangat banyak, yang tidak ada taranya. Dan itu dianugerahkan kepada ulil albab dalam ragam tafsir mulai dari Ibnu Katsir, kemudian Buya Hamka, kemudian Profesor Tengku Hasbi Asidiki, Profesor Dr. Quraish Shihab, sampai dengan Fi Jilalil Quran, karya Said Qutb dan yang lainnya, semua menjelaskan bahwa ulil albab itu dicirikan dengan keberimanan yang demikian kuat, serta keilmuan yang demikian mendalam. Itulah ulil albab. Tentu saja mendalam itu dalam kapabilitas masing-masing
anak manusia. Kemudian dasar yang kedua tentu saja adalah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Ra'sul hikmati ma'rifatullah. Jadi hikmat itu adalah makrifat kepada Allah. Makrifat itu ada yang menerjemahkan mengenali Allah melalui sifat-sifatnya, melalui ciptaannya, tapi juga ada yang mengatakan takut kepada Allah. Karena ulil albab, para ulama sesuai dengan bidang kapasitas masing-masing, itu adalah ulil albab. Ya. Tentu saja tidak akan seperti para salafus salihin di awal-awal. Ya, apalagi sejajar dengan para sahabat. Ya, ada seorang muslimat begitu ya, pimpinan organisasi, pernah di puncak, pernah jadi menteri ya, pernah gubernur begitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa seseorang yang ya untuk ukuran kelajiman intelektual masih di bawah kapasitas kemampuan yang lulus S1. Nah, orang yang seperti itu disamakan oleh beliau itu sebagai gambaran dari sahabat, sungguh naif ya. Kita tinggalkan itu ya. Kemudian Rasulullah itu bertutur bahwa ambillah hikmah dimanapun kamu mendapatkannya. Karena hikmah itu adalah milik orang-orang yang beriman yang tersebar. Ya. Dan Al-Masih alaihi salam, ya, yaitu Nabi Isa alaihi salam pun bertutur, innal hikmata nuru kulli qalbi. Sesungguhnya hikmah itu ada di dalam setiap hati. Dan Rasulullah Muhammad SAW bertutur juga, hampir saja seorang hakim ahli hikmah yang punya peri kemanusiaan terpanggil dengan rasa keadilan, ya, itu menjadi nabi. Jadi hakim yang adil, intelektual yang adil, ya, penguasa atau lebih tepatnya pemimpin yang adil, itu hampir-hampir menjadi nabi. Artinya apa? Sesuai dengan kalimatul haq, ya, al ulama warisatul anbiya. Ya. Jadi ulama itu warisatul anbiya. Dan ulama itu tidak serta-merta persis sama dengan kiai. Ya. Ada kiai yang ulama karena jebolan dari pondok pesantren, ya, dari perguruan tinggi yang memang membidangi syariat dan sunnah. Ya. Kemudian ada juga kiai yang dididik juga dilanggar di surau, di masjid oleh kiai-kiai sepuh, kemudian menjadi kiai yang kami sebut dengan kiai sembur suwo. Jadi tidak ahli di dalam syariat dan juga di dalam sunat. Tetapi beliau memiliki kapabilitas, talenta, bahkan ada yang laduni, ya, untuk mengobati orang. Inilah yang kemudian kami tulis dalam naskah kami, Syair Sabdana, dengan judul, ya, subtema klasifikasi kiai, di mana Habib Lutfi, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, ya, karena bagi ilmuwan, bagi cendekiawan, mengutip jangankan miliknya Habib Lutfi begitu ya, miliknya Karl Marx saja dikutip. Ya, Karl Marx itu kan jelas bukan orang beriman, ya. Tapi kita kutip. Miliknya Friedrich Nietzsche juga kita kutip, ya. Pernah kita sampaikan di dalam seri-seri sebelumnya. Kita tinggalkan itu ya. Di mana kita dapati kata-kata hikmah tadi, yaitu kami kutip dari ensiklopedia Mizanul Hikmah. Jadi kumpulan hadis-hadis pilihan yang diambil dari jilid kedua, 140, halaman 140 dan yang lainnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Jailani di dalam Sir Al-Asrar atau Sirul Asrar, The Secret
off script, rahasia di dalam rahasia, bertutur sangat cantik sekali karena beliau diyakini sebagai keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW melalui Siti Fatimah, istri tercinta dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, ya, radhiyallahu anhu, ya. Sekaligus miftahul ilmi, kuncinya ilmu, ya. Apa yang dituturkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah adalah cahaya seluruh langit dan seluruh bumi, yang dari awal menyinari hati manusia dan tetap akan menyala bagaikan lampu, bagaikan bintang gemintang yang terang mempesona. Itu di dalam kalimah-kalimah awal dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi hati ini dilukiskan juga di dalam Ihya Ulumuddin, ya, dan di dalam Mi'rajus Salihin karya Imam Ghazali, ya. Itu hati itu bagaikan cahaya. Mohon maaf, hati itu bagian kaca, ya. Kaca yang ketika dihadapkan pada cahaya maka akan memantul cahaya-cahaya itu. Dan ketika kaca itu tidak dipelihara, tidak dirawat, maka kaca itu akan makin lama makin buram. Sungguh tamsil yang sangat indah, ya. Ada juga karya Imam Ghazali yang menjelaskan dengan rinci dalam kitabnya yang kecil, ya. Ya, miskat cahaya-cahaya, ya itu. Jadi sungguh luar biasa para ulama salafus sholihin menjelaskan hikmah itu, ya. Nah, mohon maaf tidak mencampur aduk, tetapi kita sekali lagi jangankan mengutip, ya, Injil, ya. Kita mengutip pendapat dari orang-orang ateisme itu yang kami sebutkan di muka, itu masih mau. Jadi bagi akademisi, bagi ilmuwan, calon-calon ilmuwan, calon cendekiawan, anak-anak kami tercinta mahasiswa, itu terbiasa dengan kutipan-kutipan. Yang penting disebutkan sumbernya. Nah, salah satu di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, ketika kita membuka Ayub 28 ayat 28, sesungguhnya ketakwaan kepada Tuhan itulah hikmat. Ya. Kemudian kita membuka pepatah 1 di dalam ayat 7. Orang yang bodoh merendahkan hikmah dan pendidikan. Jadi kalau ada orang yang merendahkan hikmah, yang tidak berpegang pada hikmah dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka dialah orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu bukan orang yang buta huruf. Ya, mohon maaf, mbah kami, ya, itu buta huruf. Baik dari mbah bapak kami, ya, Bapak Sadi Kusnomo, ya, maupun dari mbah ibu kami Ifah, ya, semuanya hanya bisa membaca tulisan Arab, ya. Karena dulu juga dikenal bahwa tulisan Latin itu tulisan orang kafir. Bahkan sampai sekarang, ya, sampai sekarang ada saudara kita, ya, artinya saudara kita itu saudara sebangsa setanah air, ya, itu dari maaf kami dari Madura juga, ya, Trah Madura, dari suku kami. Gadgetnya itu ya mohon maaf karena kekinian gadgetnya ya Android, ya, sudah Android, ya. Tetapi yang sekarang anaknya usianya adalah usia SD kelas 5, hidup di tengah kota Malang tercinta, katanya kota pendidikan, itu buta huruf juga, tetapi tidak buta aksara Al-Quran. Nah itu. Jadi bodoh itu bukan karena tidak sekolah, tapi bodoh itu kalau di dalam pepatah 1 ayat 7, ya, kumpulan dari Taurat, Zabur, dan Injil, adalah orang yang tidak berhikmat dan tidak mengindahkan pendidikan. Jadi tidak berhikmat kepada kitab-kitab suci yang diyakini dan tidak
menghiraukan pendidikan. Nah, yang terakhir di dalam Keluaran 31 ayat 6, aku telah menganugerahkan hikmat di dalam hati semua ahli. Dan lagi-lagi ya, di dalam hadis yang kami sebutkan di atas, hikmah itu diberikan kepada setiap hati. Sama persis dengan yang ada di dalam ragam hadis tadi. Jadi mari kita berhenti mencari perbedaan, kemudian dipertentangkan, diperdebatkan, tetapi mari kita angkat kesamaan, berpadu, kita saling nyengguyung, melu hangrung kepi, nderek hangrung kepi, nderek ngulat sariro hangorosowani, dan ikut serta kita bertanggung jawab. Ya, karena kita sudah tidak saja terlanjur, tetapi meyakini Bhinneka Tunggal Ika itu selaras dengan ajaran agama-agama. Kemudian kita mengenal hikmah di dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila yang keempat. Nah, apa sebenarnya hikmah itu? Ya, kalau di dalam tulisan-tulisan skripsi, disertasi, tesis gitu ya, maka etimologi itu didahulukan. Tapi di sini kami justru mendasarkan pada apa itu Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama gitu ya. Nah, kemudian baru kami mengatakan bahwa yang berikutnya itu hikmah itu secara etimologis. Secara etimologis hikmah itu di dalam tafsir Al-Misbah disebutkan ya. Dan ragam tafsir yang sempat kami baca. Jadi di rumah kami yang cetak ada 22 tafsir mulai dari bahasa Indonesia sampai dengan bahasa Jawa. Kemudian ada tafsir yang soft ya, copy. Soft copy itu di dalam komputer kami ada 60 tafsir. Nah, ini kita coba baca ya. Dan karena kami bukan ahli ya di dalam syariat dan sunat, maka kami tentu memahaminya adalah sesuai dengan ilmu sosial yang kami miliki, dan kami lebih mengkhususkan setelah tahun 2014 pada hikmatologi. Ya. Hikmah itu adalah awalnya itu adalah menghalangi. Jadi menghalangi seseorang hikmah itu. Ya. Menghalangi dari apa hikmah itu? Dari hal-hal yang buruk. Dari hal-hal yang sifatnya bodoh. Dari hal-hal yang sifatnya sombong. Bodoh itu di dalam hadis, insya Allah dari Sahihain ya, itu disebutkan bodoh itu adalah orang yang merasa tercukupkan dengan pemahamannya sendiri. Itu orang bodoh. Ya. Oleh sebab itu kalau ada ulama terpleset, ya, ada habib, ada kiai, ada ustadz, ada ajengan, ada tuan guru terpleset, ya jangan dibodoh-bodohkan. Ya. Karena Rasulullah SAW itu dalam hadis Imam Ahmad pernah ya bertutur, yang sangat aku khawatirkan, katanya Rasulullah, adalah tergelincirnya, terplesetnya ulama. Kemudian yang kedua adalah perdebatan orang-orang munafik tentang Al-Quran. Jadi apa yang terjadi sekarang? Panggung-panggung bangsa di dunia ini, apakah di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Vietnam, dan sebagainya, dan seterusnya, seluruhnya di dunia ini, tidak lain adalah untuk semakin menguatkan bagi mukminin dan mukminat berpegang pada hikmah Allah. Berarti meyakini, mengimani Al-Quran, dan meyakini, mengimani as-sunnah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sahih. Ya. Kemudian kita mengikuti sarah-sarah dan tafsir-tafsir dari para ulama.
Itu adalah keniscayaan. Tentu saja kita tidak boleh membatasi tafsir itu di pondok pesantren semata atau yang semata-mata berbahasa Arab. Tetapi ayat-ayat Allah sungguh sangat banyak yang melimpah ruah. Jika ditulis dengan seluruh pena yang ada, penanya terbuat dari ranting-ranting pohon, mulai pohon pertama sampai pohon nanti menjelang hari kiamat, dengan tinta seluruh samudra, maka jika saja pohon dengan rantingnya itu habis dan tintanya habis, maka hikmat dari Allah tidak pernah akan habis. Nikmat dari Allah tidak pernah akan habis. Karena hikmat itu adalah nikmat. Nikmat yang mana? Nikmat yang tertinggi, buah dari keimanan. Jadi iman itu puncaknya, buahnya itu adalah hikmat. Jadi orang yang berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing di Indonesia bahkan di dunia, adalah orang-orang yang terpanggil hatinya untuk mewujudkan sila keempat dari Pancasila. Lebih dari itu, jika Anda adalah pemegang kekuasaan atau kemenangan tepatnya, jika Anda pemegang palu kearifan, keadilan, maka niscaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ada pengajuan gugatan tidak satu pun bisa diterima oleh majelis hakim, maka nyaris, kalau di dalam pencandraan kami, nyaris hakim-hakim itu tidak memiliki hikmat secuil pun di dalam hatinya, wabil khusus yang bertalian dengan rasa dan rasa keadilan. Rasa keadilan bisa dirasakan oleh panca indera kita, tetapi ya, rasa keadilan berdasarkan iman bisa diterima oleh indera keenam dan indera ketujuh anak manusia yang dianugerahinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmat itu berawal dari menghalangi keburukan, kemudian hikmat, kata para arif bijaksana dalam tafsir dan analisis hadis, sarah hadis, maka kendali hati. Kendali hati tidak bisa mewujudkan rasa keadilan manakala dalam setiap detik tidak menyebut asma Allah. Yang terpendek hu. Yang agak panjang sedikit Allah, 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 ya Latif, ya Latif, ya Latif. Andaikan tiga ini diamalkan oleh para pemimpin, pemegang kuasa, setiap saat, setiap langkahnya, setiap guratan tangannya, maka insya Allah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai Welstandsong, Pancasila sebagai way of life, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan beragama, ya. Maka insya Allah siapapun akan mampu mewujudkannya. Ya, sekedar menyebut beberapa contoh. Di Kabupaten Pati, ya, sudah dimulai meninggalkan demokrasi, berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Pemilihan kepala desa diawali dengan musyawarah, setelah itu musyawarah mengerucut calon-calon kepala desa merupakan calon-calon terbaik, bukan berdasarkan selera pemilik partai politik, tetapi berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian di Klaten demikian juga. Bahkan mohon maaf kami lupa ya. Di salah satu Klaten atau Pati ya, itu ada sejumlah kepala desa yang dipilih serentak di satu kecamatan,
dilantik di dalam masjid. Mengapa di dalam masjid? Karena mayoritas penduduknya Muslim, kemudian mereka sepakat yang terpilih adalah orang-orang Muslim, diambil sumpahnya dan dilantik di dalam masjid. Nah, bagaimana kalau agama lain tidak setuju? Ya, kalau tidak setuju, tidak perlu dilakukan di dalam masjid. Tetapi betapa indahnya jika yang terpilih, andai saja itu ada 10 kepala desa serentak, terpilih 2 itu adalah saudara kita yang Buddha. Bagaimana? Ya, menurut kami, yang guru Pancasila mulai dari tahun 1983 ya, sampai menjadi guru Pancasila di Universitas Brawijaya itu ya, dengan 15 perguruan tinggi swasta. Kalau saudara kita yang banyak itu dari Buddha, ya divihara pelantikannya. Kalau yang banyak seperti saudara kita di Bali, itu yang terpilih adalah saudara kita beragama Hindu. 10 semuanya di saudara-saudara kami itu. Iya, lantiklah di pura. Kalau agamanya itu Konghucu, lantiklah di kelenteng. Kalau saudara kita dari agama Nasrani, Katolik, Pantekosta, Batak Horik Makeng, orang-orang suci zaman akhir dan seterusnya, lantiklah di gereja. Kalau di gereja bagaimana? Ya sudah, jangan dikeluarkan kursinya. Demi efektivitas, efisiensi. Kalau di masjid, apakah pakai kursi? Tidak perlu. Kecuali saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Betapa indahnya mengejawantahkan, mewujudkan, memanifestasikan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai adinul Islam, nilai-nilai agama, dan mohon maaf, lupa kami menyebutnya. Nah, kalau yang dipilih itu adalah orang-orang yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau aliran kepercayaan, para penghayat, ya lantiklah di tempat yang memang disakralkan oleh saudara-saudara kita, penghayat itu. Betapa indahnya jika kita memanfaatkan tempat-tempat ibadah itu justru untuk semakin menguatkan pesona beragama, pesona berkepercayaan. Inilah wujud dari kita meyakini hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua serba mungkin, hanya ada kemauan atau tidak. Rakyat ini sungguh, rakyat Indonesia terutama adalah rakyat yang sangat mulia hatinya. Semua ya demi popularitas harus urunan bayar jalan tol. Kemudian nanti kalau sudah jadi harus bayar lagi jalan tol. Karena yang memiliki coercion ya, dalam kitab legendaris dasar-dasar ilmu politik Profesor Mirim Budiarjo, ketika itu belum profesor, kami beli bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik itu tahun 77 ketika kami SMA gitu ya. Karena memang tertarik pada ilmu politik. Itu dikatakan kalau tidak ada coercion, orang-orang yang memiliki kewenangan, maka dia tidak bisa menjalankan peraturan perundang-undangan. Jadi coercion atau pemaksaan itu adalah keniscayaan. Dan rakyat Indonesia itu dipaksa-paksa, pupuk naik juga diam. Kalau tuh ada demo nanti ya hanya sebentar. Kemudian kalau ada bibit palawija naik juga diam. Ya. Kalau bensin tidak ada, tahu-tahu lenyap gitu ya, juga diam. Pertalite mau ditiadakan juga diam ya. Sungguh rakyat ini sudah ada di dalam kebijaksanaan, ada di dalam hikmah Allah Tuhan Yang Maha Esa.
Tinggal para pemimpin mewujudkan dengan lebih bijaksana. Ya, mudah-mudahan siapapun pemimpin di Indonesia ini, mulai dari ketua RT, RW, lurah atau petinggi, kepala desa, wali kota, bupati, ya, kepala otonomi khusus, gubernur, menteri, direktur jenderal, sampai dengan presiden, wakil presiden, mudah-mudahan teguh memegang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga sudah waktunya Indonesia mengakhiri pemilihan umum secara langsung yang tidak pernah bebas. Ya, dan yang tidak ada rahasianya. Kenapa? Karena sudah digiring. Karena itu kembalikanlah kepada hikmat, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak ada yang terlambat ketika kita kembali ke pangkuan firman, kembali ke pangkuan sabda, kembali ke pangkuan ayat-ayat suci yang kita yakini dalam agama dan kepercayaan, kembali kepada Allah, kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas segala dukungan perhatiannya. Semoga Tuhan senantiasa merahmati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersari